Salam saudara, jumpa lagi dengan saya di channel Disciple and Training kali ini. Ya, kita akan membahas bagaimana pujian penyembahan yang benar. Nah, kita wajib mengkritisi, wajib introspeksi tentang pujian dan penyembahan. Jadi gini, seringkali di dalam kekristenan kita itu sangat meniru orang-orang Yahudi yang banyak yang suka nyanyi gitu kan. Jadi kita pikir dengan kita nyanyi pujian kita memuji Tuhan, dengan menyanyikan lagu penyembahan kita menyembah Tuhan. Jadi mari kita bahas kali ini apakah seperti itu pujian dan penyembahan kita. Kalau cuma itu ya kita hal yang mudah saja. Setiap hari aja kita nyanyikan lagu pujian, setiap hari kita nyanyikan lagu penyembahan. Toh kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tapi apa yang Tuhan maksud dengan pujian penyembahan itu seperti apa? Karena gini ya, saya banyak bertemu teman-teman anak-anak muda yang di gereja setiap minggu itu jadi worship leader yang nyanyian pujian, wah, dan mendapat pujian-pujian banyak orang gitu kan. Tetapi hidupnya tidak berubah gitu kan. Hidupnya menjadi sombong karena dia suaranya bagus, dia menjadi sombong. Dia pujiannya bagus, penyembahannya bagus, dia akhirnya menjadi angkuh. Dan bahkan banyak ya, dulu saya bertemu dengan anak-anak muda itu hidup dalam perjinahan, tapi dia menjadi pemain musik, menjadi worship leader, menjadi singer di gereja. Nah, mengapa itu terjadi? Karena bahkan ya secara awam ya kita wah, dia luar biasa, hadirat Tuhan datang karena orang itu menyembah dan memuji Tuhan. Tetapi apa yang terjadi justru sebaliknya, di balik semuanya itu hidup di dalam kemunafikan, hidup di dalam dosa. Nah, ini yang harus kita kritisi bersama-sama. Yuk kita ubah pola pikir kita, bagaimana sih memuji menyembah Tuhan? Bagaimana kalau orang itu suaranya fals kayak saya? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa nyanyi ya? Saya sebelumnya ingin disclaimer bahwa saya tidak menentang pujian penyembahan dengan lagu, dengan nyanyian. Karena saya juga menciptakan banyak lagu-lagu untuk pujian kepada Tuhan, untuk penyembahan kepada Tuhan. Tetapi kenapa saya tidak mengutamakan dan melakukan itu? Yuk kita bahas. Jadi yang pertama kita harus bahas apa sih arti pujian dan penyembahan. Nah, ini yang ditulis dalam kitab Yesaya yang jelas ya, Tuhan berkata bahwa mereka ya umat Israel itu memuji Tuhan itu dengan bibirnya, dengan mulutnya gitu kan, yaitu menyanyikan lagu, memberikan mazmur, tapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Makanya tidak berubah. Tadi seperti yang saya ceritakan, ada worship leader, ada singer, mereka memuji dan menyembah Tuhan dengan mulutnya, dengan bibirnya, bahkan membuat kita terkesima dan bergetar. Tetapi hidup mereka hancur gitu kan, hidup dalam perjinahan, hidup di dalam prisek, ya kan, hidup di dalam hura-hura gitu kan, yang tidak menjadi contoh di luar gereja ya, di luar setelah dia melakukan, bahkan menjadi sombong gitu kan, masih cuma nyanyi pujian di panggung gereja saja menjadi sombong. Itu yang jadi halnya. Karena apa? Karena hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi bagi Tuhan itu bukan bibir yang manis, mulut yang manis yang diperhatikan Tuhan, tetapi hatinya. Sama seperti Tuhan misalnya memperhatikan Daud, karena hatinya yang tulus kepada Tuhan, maka dia memuji dan memuliakan Tuhan. Dan tidak mesti harus yang disebut nyanyian atau pujian, tetapi benar apakah pujian dan persembahan itu dilakukan, bukan cuma dari mulut ya. Nanti akan kita sebanyak. Dan Tuhan mencela orang Israel karena ibadahnya hanya perintah manusia yang dihafalkan. Bayangkan. Jadi kalau kita nyanyikan lagu pujian lalu kita hafal, ya itu sudah ditentang dari zaman Yesaya sebelum perjanjian baru. Ya Tuhan dengan marah gitu menentang semuanya itu. Kamu cuma mulut dan bibir saja menyembah Tuhan, tapi hatinya menjauh. Bahkan apa yang dilakukan ibadahmu juga cuma perintah manusia yang dihafalkan. Luar biasa ya. Jadi sebelum gereja melakukan hal-hal seperti itu ya, Tuhan jauh hari sebelum Yesus hadir, dia sudah berkata jangan sampai itu terjadi pada gereja. Nah, kenapa kita harus mengkritik bersama? Karena itulah yang terjadi pada saat ini di dalam ibadah minggu kita, di dalam ibadah gereja kita, yaitu hatinya menjauh. Lalu apa yang kita ucapkan pujian penyembahan cuma karena ada yang bikin lagu maka kita ikutin lagu itu, tetapi tidak makna dari hati kitanya itu menjauh. Nah, buktinya apa ya? Buktinya hidup kita tidak berubah, buktinya karakter kita tidak berubah, buktinya apa?
kita di luar gereja itu bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, itulah suatu kemunafikan yang ditulis di dalam Yesaya 29 ayat 13 ini. Selanjutnya adalah di dalam kitab Roma ayat pasal 10 ayat yang kedua diceritakan ya bahwa Paulus mengatakan bahwa aku bersaksi melihat bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tapi tanpa pengertian yang benar gitu. Jadi pengertian yang benar inilah yang sebenarnya harus kita pahami. Jadi pujian dan penyembahan yang kita lakukan itu bukan nyanyi sebenarnya gitu. Itu cuma nyanyian pujian dan penyembahan. Ada nyanyian beda dengan pujian penyembahan. Nyanyian pujian, nyanyian penyembahan berbeda dengan pujian dan penyembahan. Nah, di dalam beberapa ayat dalam firman Tuhan yang begitu banyak ya kan diceritakan ketika Tuhan berkuasa, ketika Tuhan melakukan segala itu banyak orang ya, umat manusia itu menyanyikan nyanyian pujian, memberikan puji-pujian. Bahkan umat Tuhan dikatakan ketika mereka melakukan hal yang benar mendapat puji-pujian. Jadi pujian dan nyanyian pujian beda. Pujian itu dilakukan dengan tulus, dilakukan dengan fakta suatu perbuatan yang ada. Jadi kalau nyanyian pujian kita bisa nyanyi aja gitu kan tanpa ada suatu fakta. Jadi kalau orang berbuat baik mungkin beberapa banyak di antara kita menyanyikan melakukan perbuatan baik lalu orang memuji kita, kamu orang baik banget sih gitu kan. Kamu orang Kristen ya baik-baik. Itu banyak terjadi ya di dalam kehidupan kita. Nah, itu disebut pujian. Kita mendapat pujian-pujian. Nah, ketika kita melakukan hal yang baik, mereka memuji Tuhan, alhamdulillah gitu kan. Puji Tuhan, saya dapat rezeki dari kamu gitu kan misalnya. Nah, itu sebenarnya pujian gitu loh. Pujian di dalam perbuatan hidup kita, di dalam penyembahan hidup kita. Nah, sehingga tadi tanpa pengertian yang benar itu kita menganggap pujian penyembahan hanya lagu. Yang kedua, kita menganggap kalau pujiannya bagus, penyembahan bagus, hadirat Tuhan hadir. Nah, jadi sampai hari ini yang namanya gereja Pantai Kosta dan karismatik aja masih terjebak di situ. Karena sebenarnya mereka tahu hadirat Tuhan hanya hadir oleh karena darah Yesus. Dan semua orang dari zamannya Katolik sampai sekarang karismatik lah ya kan, itu tahu hanya darah Kristus yang kita berani masuk di dalam hadirat Tuhan, bukan pujian dan penyembahan, tetapi yang terjadi saat ini dia kayaknya hadirat Tuhan tidak naik. Hadirat Tuhan tidak turun karena sebuah lagu gitu kan. Jadi lucu, aneh karena kita tidak punya pengertian yang benar. Jadi kalau karena lagu orang merinding ya, saya juga banyak mendengar lagu-lagunya Iwan Fals merinding, lagu-lagunya yang lagu-lagu klasik gitu kan merinding gitu kan, lagu-lagu cinta gitu kan merinding, bahkan kuntilanak ketawa aja orang pada merinding. Jadi kita itu sudah ngaco gitu kan, karena kita tidak punya pengertian yang benar bahwa hadirat Tuhan itu hadir dengan merinding gitu. Kalau nyanyinya bagus padahal itu merinding karena suaranya yang bagus, bergetar gitu kayak suara Yosa. Nah, itu yang sebenarnya akhirnya jadi kacau. Jadi kalau ada orang pemimpin pujian lalu orang-orang tidak pada merinding, wah kayaknya ini orang ini berdosa nih karena tidak ada hadirat Tuhan. Memang hadirat Tuhan bisa dirasakan seperti itu kan? Tidak. Immanuel itu Allah beserta kita. Jadi di mana saja, saya di WC, di toilet, ya ada hadirat Tuhan kan, tidak mesti saya merinding di toilet gitu kan, atau saya di tempat keramaian, di tempat yang dugem itu Tuhan tidak hadir, karena Immanuel itu Tuhan beserta kita di mana saja, mau suasananya seperti apapun ada hadirat Tuhan. Jadi pengertiannya harus benar. Pujian dan penyembahan itu tidak menghadirkan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ada lalu kita nyanyikan pujian gitu kan. Dan hadirat Tuhan tidak ditentukan oleh manusia, hadirat Tuhan ditentukan oleh dirinya sendiri gitu kan. Di Eden ya cerita bahwa Tuhan bukannya Tuhan yang meninggalkan manusia di Eden, manusia yang dikeluarkan dari hadirat Tuhan. Tapi Tuhan tetap kejar-kejar manusia ya melalui Yesus Kristus. Akhirnya melalui korban Yesus Kristus di kayu salib lah kita dapat menikmati hadirat Tuhan kapan saja dan di mana saja. Itu yang harus kita pahami. Kita harus punya pengertian yang benar. Siap sungguh-sungguh untuk Allah, tapi pengertiannya juga harus benar gitu kan. Itu yang harus kita pahami. Nah, jadi saya ingin menyampaikan bahwa pujian dan penyembahan itu bukan cuma nyanyi, itu cuma nyanyian pujian dan nyanyian penyembahan. Jadi belum tentu
kita itu menyembah dan memuji Tuhan. Nah, buktinya kalau kita menyembah dan memuji Tuhan apa? Kita mempergunakan hidup kita. Kita mempergunakan tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk memuji Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk menyembah Tuhan. Ya kan? Bukan hanya mulut kita. Tubuh kita tuh banyak anggota tubuhnya. Bukan hanya mulut, mata kita. Ketika mata kita melihat hal-hal yang jahat atau tertarik kepada sesuatu yang vulgar dan segala macam, ya mata kita tidak memuji Tuhan. Ya kan, ketika bibir kita mencium yang bukan muhrimnya, ya kita juga tidak memuji Tuhan. Ketika tangan kita tidak melakukan hal yang baik, ya tidak memberi malah meminta terus, ya itu juga suatu hal yang memuji dan memuliakan Tuhan. Ketika langkah kaki kita tidak benar, ya melenceng-melencengnya dari tujuan Tuhannya, itu juga hal yang tidak memuji dan memuliakan nama Tuhan gitu kan. Itulah pujian dan penyembahan yang harus kita hidup. Jadi hidup kita adalah pujian penyembahan, seperti di dalam Roma pasal yang 15 ke 16. Jadi hidup kita itu pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, ya kan? Jadi pujian penyembahan itu adalah tubuh kita. Jadi kenapa orang selalu ngasih persembahan? Persembahannya apa? Duit, persembahannya uang, persembahannya benda dan segala macam. Karena kita tidak mau pusing dengan tubuh kita. Tubuh kita tidak mau kita serahkan. Karena lebih gampang menyerahkan uang daripada menyerahkan tubuh kita. Lebih gampang kita ngasih duit 100.000 atau sampai 1 juta daripada kita merubah hati kita, mempersembahkan hati kita untuk Tuhan, mempersembahkan pikiran kita untuk Tuhan. Itu akan jauh lebih sulit. Makanya saya bilang bahwa sebuah pujian dan penyembahan kepada Tuhan itu bukan hal yang mudah ya. Kalau melalui bibir dan mulut saja seperti yang dikritisi di dalam Yesaya 29 itu gampang ya. Cuma mulut saja tapi hatinya menjauh. Ya buktinya tadi, ada perubahankah ketika kita memuji dan menyembah Tuhan? Ketika kita tidak lagi memberi uang kita kepada Tuhan, tetapi waktu kita untuk Tuhan, kaki kita untuk Tuhan, tangan kita untuk Tuhan. Nanti ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, untuk suatu pekerjaan Tuhan. Jadi bukan melalui mulut saja. Jadi sekarang itu kan sudah bias, sekarang itu sudah tanpa pengertian yang benar. Bagaimana kamu memuji Tuhan? Ya nyanyi lagu pujian. Bagaimana kamu menyembah Tuhan? Ya itu dengan lagu penyembahan. Bagaimana kamu mempersembahkannya? Dengan uang. Ini saya punya persembahan. Ya. Itu hal-hal yang harus sudah kita tinggalkan. Tetapi kita kembali lagi ke zaman dulu. Makanya Paulus sudah mengatakan di kitab Roma, ya kan, bahwa kita itu harus memiliki pengertian yang benar bahwa hidup kita itu adalah tubuh kita ini persembahan yang kudus yang benar-benar. Bahkan di dalam Roma 15 ayat 16 dikatakan bahwa supaya bangsa-bangsa yang bukan Yahudi dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang mulia. Jadi kalau bicara tentang Roma 15 ayat 16, nanti saudara baca sendiri, bahwa bangsa-bangsa yang bukan Yahudi dipersembahkan oleh orang percaya ke hadapan Tuhan supaya mereka menjadi persembahan yang kudus. Artinya persembahan yang terbesar yang tidak pernah mau kita lakukan adalah mempersembahkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ya kan? Ini jelas loh di surat Roma pasal 15 ayat 16 dikatakan bahwa bangsa-bangsa bukan Yahudi akan menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan yang kita persembahkan. Siapa yang mempersembahkan? Kita yang serahkan. Ini Tuhan, ada orang bertobat 1. Ini Tuhan, ada orang Sunda bertobat 2. Ini Tuhan, ada orang Jawa bertobat, orang Timur. Itulah persembahan kita. Nah, karena kita tidak mau melakukan itu, akhirnya kita ngasih duit sama Tuhan. Ini Tuhan, persembahanku 100.000, 1 juta. Jadi sesuatu yang Tuhan tidak butuh uang. Tuhan butuhnya jiwa. Kenapa Tuhan butuhnya jiwa? Karena Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan jiwa itu. Tetapi tidak pernah kita bawa jiwa itu untuk Tuhan, dibawa untuk Tuhan. Nah, itu yang akhirnya karena kita tidak punya pengertian yang benar tentang persembahan. Jadi tubuh kita itu sebagai persembahan yang kudus di mezbah Tuhan, orang lain yang kita bawa, yang kita selamatkan itu sebagai persembahan yang kudus. Nah, karena itu tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah mau kita lakukan, akhirnya kita escape. Bahasa yang saya sering pakai di pelayanan saya itu escape. Jadi mencari cara lain, ya, pengganti, substitusi, yaitu dengan nyanyi, gitu, dengan nyanyi yang tadi dihafalkan, lagu A, lagu B, lagu C itu kan dihafalkan sama kita, sama seperti yang di Yesaya kan, perintah manusia yang dihafalkan. Nah itu
sebenarnya harus kita berubah sekarang. Jadi persembahan kepada Tuhan yang baik dan benar, yang agung dan mulia, satu adalah tubuh kita, kedua adalah orang-orang yang bertobat yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dan sudah jelas itu di dalam Roma 15 ayat 16. Lalu apa? Yang selanjutnya di dalam Efesus 5 juga dikatakan bahwa kita harus menyerahkan diri sebagai persembahan. Penyerahan diri kita itu sebagai persembahan. Jadi bukan cuma pujian saja, kita juga dikatakan surat pujian. Nah, di dalam firman Tuhan yang lain dikatakan kita sebagai surat pujian. Jadi hidup kita itu mendatangkan puji-pujian. Jadi bukan cuma manusia yang memuji-muji kita, tetapi Tuhan juga memuji kita. Bahkan melalui hidup kita, orang akhirnya memuji Tuhan. Nah, itulah yang harus terjadi. Kita sebagai persembahan, sebagai surat pujian bagi Tuhan. Dan itu adalah sesuatu hal yang benar, yang sekarang jarang dilakukan. Jadi bagi saudara yang tidak bisa nyanyi, lebih baik ikut saya. Bagi saudara yang suaranya fals, ya yuk ikut saya. Kita persembahkan tubuh kita, tangan kita, kaki kita sebagai suatu surat pujian, sebagai suatu persembahan yang di hadapan mezbah Tuhan, sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan. Dan saya ingin menegaskan juga, nih ada di dalam 1 Petrus 2 ayat 5 dikatakan bahwa kamu itu sebagai batu hidup. Jadi hidup kita nih sebagai batu hidup untuk pembangun rumah rohani katanya. Jadi kita itu sebagai dasar bangunan rumah rohani, sebagai batu hidup untuk rumah rohani, bangunan rumah rohani dipersembahkan sebagai persembahan rohani. Jadi yang persembahan yang Tuhan minta sebagai persembahan rohani itu bukannya uang, bukan cuma dari mulut, lidah, tetapi tubuh kita. Kamu itu sebagai batu hidup yang dibangun untuk bangunan rumah rohani sebagai persembahan rohani. Nah, itulah yang harus kita pahami. Kita mau melakukan persembahan yang mana? Kita mau melakukan persembahan yang duniawi atau rohani? Kita melakukan persembahan yang materi atau rohani? Nah, ternyata walaupun tubuh kita ini adalah bentuknya materi, tetapi ketika dipersembahkan kepada Tuhan, hati kita, pikiran kita, nah Tuhan menganggap itu sebagai persembahan rohani. Karena apa? Karena kita manusia roh. Ya, jadi saya belum pernah bahas ya di materi sebelumnya tentang manusia roh, bahwa kita itu manusia roh. Karena kita satu-satunya makhluk yang diciptakan Tuhan itu yang memiliki roh. Binatang, hewan tidak memiliki roh. Karena itu kita manusia roh. Bahkan kita itu manusia ilahi, manusia Allah. Karena kita anak-anak Allah, kita berasal dari Allah. Satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang berasal daripada Allah adalah manusia. Nah, itu yang harus kita renungkan bersama, kita review ulang, kita kritisi diri kita sendiri, bagaimana kita bisa memberikan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Jadi tubuh kita lah, perbuatan kita lah sebagai suatu persembahan yang mulia. Jangan disubstitusi dengan uang, ya kan? Saya adalah orang yang cuek, ya. Mau ke gereja nggak punya duit pun saya tetap pergi ke gereja. Disodorkan amplop sembahan saya tolak, saya nggak ada uangnya gitu kan. Mau diisi apa gitu kan? Jadi saya orang yang cuek saja. Kalau lagi punya uang ya saya kasih, tidak punya uang saya tidak berikan persembahan gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itulah. Tetapi saya belajar bahwa waktu yang Tuhan berikan kepada saya berikan juga sebagai persembahan kepada Tuhan. Jadi mungkin sudah banyak materi di konten saya. Setiap hari 20 menit saya memberikan waktu saya untuk mengajar di YouTube ini kan, di channel ini. Saya ingin mempersembahkan waktu yang 20 menit sampai 25 menit paling banyak itu untuk saya melayani orang. Bukan berkhotbah di gereja, tetapi bukan berkhotbah juga di YouTube, tapi saya ingin mengajak kita bersama-sama yuk melakukannya. Kenapa saya katakan bahwa ini adalah channel pemuridan? Karena ketika saya mengajar, ketika saya memberikan materi di channel ini, saya sudah melakukannya juga gitu loh. Bukan karena saya ngajar saudara, saya memberi informasi kepada saudara firman-firman Tuhan yang banyak, tetapi saya tidak melakukannya. Jadi saya belajar, tetaplah kamu hidup di dalam apa yang kamu ajarkan. Firman Tuhan seperti itu. Jadi melalui pergumulan, melalui proses. Jadi sehingga saya berani membuka channel ini, bahwa channel ini channel pemuridan gitu kan. Bahwa kita saya mengajak saudara karena saya sudah melakukannya gitu kan. Yuk kita melakukan pujian dan penyembahan melalui tubuh kita karena saya sudah melakukannya. Dan itu yang yang harus kita tekankan ya. Seperti yang saya ceritakan di awal, bahwa saya juga menciptakan lagu, banyak menciptakan lagu pujian dan penyembahan, tapi saya tidak menganggap itu sesuatu yang
khusus ya kan, karena sebenarnya pujian dan penyembahan itu adalah dari tubuh kita, dari hidup kita, sehingga melalui hidup kita orang melihat Tuhan, melalui hidup kita orang memuji Tuhan, melalui hidup kita orang akhirnya wah Tuhan itu baik gitu kan, padahal yang berbuat baiknya kita, tetapi mereka muji Tuhan, alhamdulillah, puji Tuhan, ya kan? Oh Tuhan itu baik. Ketika mereka kelaparan kita kasih makan gitu, orang-orang itu, oh Tuhan itu baik. Karena apa? Kenapa mereka bilang Tuhan baik? Karena mereka berdoa supaya dapat makan kan? Ketika mereka sakit, lalu kita datang, kita doakan sembuh, mereka puji Tuhan, alhamdulillah gitu kan? Karena apa? Karena mereka berdoa ingin sembuh, lalu kita datang ke situ, kita doakan. Nah itulah yang disebut dengan pujian. Makanya kita harus coba baca Kisah 2 dan Kisah 4, bagaimana banyak orang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, tapi ada perbuatan-perbuatannya, bukan dengan nyanyian. Yang disebut nyanyian itu di Kisah 2 atau Kisah 4 itu adalah orang bermazmur. Nah, itu menyanyikan pujian, bermazmur. Berbeda dengan pujian, berbeda dengan persembahan atau penyembahan. Nah, jadi apa yang kita lakukan di gereja, nyanyi dan segala macam, itu namanya bermazmur gitu kan, menyanyikan nyanyian pujian, bukan lagi memuji Tuhan, bukan lagi menyembah Tuhan, tapi itu adalah nyanyian pujian dan nyanyian penyembahan. Jadi itu yang kita perlu kritisi bersama, dan kita review ulang, dan kita akan melakukannya lagi, yaitu dengan perbuatan. Pujian penyembahan itu dilakukan dengan perbuatan, bukan dengan bibir dan lidah kita, tetapi hati kita menjauh daripada Tuhan. Semoga materi kali ini menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Ya, itulah fungsi Roh Kudus yang diberikan kepada kita, sehingga kita akhirnya melakukan kebenaran, bukan lagi melakukan perintah manusia yang dihafalkan, bukan lagi kita melakukan segala sesuatu tanpa pengertian yang benar. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini merubah kita, bagaimana kita bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan baik dan benar. Amin.